kabar semua? Selamat pagi, serta selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Nah, kita siapkan Alkitabnya, kidung ceria, dan juga persembahannya. Tetapi terutama kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Sebelum itu kita menyanyi dulu yuk. Sama-sama bernyanyi dari kidung ceria nomor 23 yang judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Kita nyanyi 2 bait ya, yang bait pertama dan bait yang kedua. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah impak kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah boleh dikumpulkan di tempat kami, Tuhan, masing-masing. Tuhan, kami mau mulai ibadah IMPA ini. Kiranya Engkau mau memberkati dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, setelah ini kita mau mendengarkan firman, tapi kita menyanyi dulu yuk lagu yang judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kita nyanyi sama-sama ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik, kita hari ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah udah siap kan mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, kiranya kita berdoa dulu ya, agar kita boleh diberikan Roh Kudus sama Tuhan, agar bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kakak-kakak lain yang sudah boleh mempersiapkan cerita, Tuhan. Juga Tuhan memberkati kami masing-masing, agar kami boleh dapat duduk diam dan duduk tenang, agar dapat mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dengarkan doa ini. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Senang ya kita bisa jumpa lagi dalam ibadah ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita baca Alkitab dulu ya. Pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 yang akan dibacakan oleh adik Niko Ayal. Silakan Niko. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8, kejahatan manusia.
Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagal perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalnya Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab untuk pagi ini. Terima kasih Niko. Nah, baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat cerita yang akan kakak sampaikan. Adik-adik, pernahkah adik-adik membuat mama, papa, kakak, atau teman menjadi kesel, jengkel, bahkan sampai marah? Oh, pernah ya. Nah, tentunya orang tua atau mama, papa, atau teman akan kesel kalau kita melakukan kesalahan. Iya kan? Karena salah. Kalau nggak ada salah kan nggak bikin orang tua kesel, nggak bikin orang tua jengkel. Nah, adik-adik, saat ini kita melihat juga dalam bacaan hari ini juga manusia membuat Tuhan Allah menjadi kesal, jengkel, bahkan sampai marah karena manusia dinasehati tidak mau mendengar. Mereka hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Adik-adik, padahal manusia saat itu pintar-pintar. Orangnya gede sampai seperti raksasa, tinggi. Tapi sayang, kepintaran tidak dipergunakan dengan baik. Mereka melakukan apa yang mereka ingini, mengingini perempuan, melakukan sesuka hati mereka, hidup dalam kejahatan. Mereka yang berkuasa membunuh, menindas yang lemah. Mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka dinasehati, tetapi tidak mau mendengar. Terus-menerus mereka hidup di dalam dosa. Manusia memang makin banyak, makin bertambah, terus-menerus, tetapi hidup di dalam kegelapan. Hidup menjadi rusak. Dunia tidak lagi dirasa menyenangkan karena telah dirusakkan oleh dosa-dosa manusia. Mereka merampas hak-hak orang lain. Nah, adik-adik, melihat kejahatan itu, maka
Tuhan Allah menyesal bahwa Ia pernah menciptakan manusia. Maka Tuhan Allah berfirman, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu fana saja." Adik-adik, di antara manusia yang begitu banyak yang hidup dalam kejahatan, untunglah ada keluarga, yaitu Bapak Nuh. Ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka hidup taat kepada Tuhan, selalu berdoa bersama, selalu membaca firman bersama, sehingga walaupun ada banyak orang-orang yang di sekitarnya berbuat kejahatan, mereka tidak melakukan kejahatan. Bahkan tetangga-tetangga dan semua orang yang ada di sekitar mereka dinasehati oleh Nuh. Sehingga Allah melihat keluarga yang taat dan setia kepada Allah ini. Allah melihat bahwa Nuh hidup benar di mata Tuhan. Maka Tuhan berbicara kepada Nuh tentang apa yang diputuskan oleh Allah untuk menghukum manusia yang berbuat jahat, yang tidak mau bertobat. Adik-adik, berulang-ulang kali mereka diberikan nasihat, tetapi tidak mau mendengar. Sehingga Allah menyatakan bahwa Ia akan menghukum mereka semuanya, karena mereka telah merusak bumi. Mereka telah merusak ciptaan Allah. Karena itu ada perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Nuh. Adik-adik, begini perkataan Tuhan kepada Nuh. Nuh, aku akan menghapuskan semua makhluk yang hidup di bumi ini. Aku akan mendatangkan air bah yang menutupi bumi untuk memusnahkan semua yang bernyawa, supaya semuanya binasa. Tapi engkau dan keluargamu tidak akan binasa. Karena itu, buatlah bahtera atau kapal. Maka dengan taat dan setia, Nuh membuat bahtera panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Ia bersama-sama dengan anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet mengerjakan bahtera itu selama 100 tahun lamanya. Lama banget ya, 100 tahun. Nah, masa itu diberi kesempatan supaya manusia-manusia yang berbuat jahat supaya bertobat. Tetapi adik-adik, manusia-manusia itu tidak mau bertobat. Mereka justru menertawakan Nuh. Apaan tuh?
bikin bahtera, bikin kapal di atas tanah yang kering. Dari mana airnya? Nuh diejek oleh semua orang karena membuat bahtera yang telah diperintahkan oleh Allah. Nuh berulang-ulang bersaksi bahwa Allah akan menghukum jika kalian tidak bertobat. Karena itu bertobatlah. Tetapi mereka tidak menyadari, tidak mau menghargai apa yang disampaikan oleh Nuh. Nah, adik-adik, ajakan untuk bertobat tidak dihiraukan oleh manusia pada waktu itu, sehingga mereka dihukum. Belajar dari firman Tuhan, belajar dari cerita Nuh. Adik-adik, dulu ada banyak pengejek-pengejek, sekarang juga ada. Dulu ada banyak orang yang berbuat jahat, sekarang juga ada. Oleh karena itu, belajar dari keluarga Nuh. Orang tuanya, papa, mama, anak-anaknya, dan mantu-mantunya. Marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup taat di hadapan Tuhan. Meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Adik-adik, setelah bahtera selesai, maka Nuh bersama istrinya, anaknya Sem, Ham, dan Yafet, serta 3 orang menantunya, dan juga binatang-binatang berpasangan, menaiki bahtera atau kapal yang besar itu. Sesudah mereka naik, maka Tuhan Allah menutup pintu bahtera atau kapal itu. Dan turunlah hujan, sehingga semua makhluk yang hidup mati. Demikian cerita untuk pagi ini. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh adik-adik dengar, adik-adik boleh ingat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar, mari kita bernyanyi judulnya Mata Tuhan Melihat. Kesempatan kali ini kita juga mau memberikan persembahan kita. Bisa dikasih ke mama papa atau bisa ditransfer ke rekening gereja dan dibawa ke kantor gereja. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik kita mau mendoakan persembahan kita dan kita juga mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah boleh, adik-adik di sini sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang sudah boleh diberikan, Engkau berkati agar boleh bermanfaat dan berguna bagi yang membutuhkan. Engkau memberkati adik-adik ya Tuhan, dalam mereka beraktivitas. Kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi ya Tuhan. Engkau juga menjaga orang tua dari adik-adik di rumah, mama papa yang sudah boleh mencarikan nafkah untuk mereka.
Engkau memberkati selalu juga untuk om-om dan tante dan oma opa senantiasa Tuhan jaga ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kalau ada di rumah adik-adik yang sedang terbaring sakit, kiranya Engkau mau memberkati dan memulihkan kembali ya Tuhan, agar adik-adik boleh sembuh kembali ya Tuhan dan boleh bermain-main kembali. Kami juga pada hari ini mau berdoa secara khusus untuk negara kami. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan Tuhan yang Tuhan percayakan ya Tuhan untuk memimpin negeri ini. Kiranya boleh diberikan hikmat, akal budi bijaksana daripada Tuhan agar boleh memimpin negara ini dengan baik dan boleh menjadi lebih baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, shalom semuanya. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, seru banget ya adik-adik. Artinya semua kita orang Indonesia akan merayakan hari ulang tahun itu. Sama seperti kita yang berulang tahun. Asik ya adik-adik. Untuk itu, kita akan merayakannya di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di tanggal 22 Agustus 2021. Jangan lupa ya adik-adik, catat tanggalnya. Nah, pada waktu itu kita akan mengadakan ibadah dengan Zoom dalam kelas gabungan. Juga kita akan mendengar pengumuman pengumuman pemenangnya adik-adik. Jadi, anak kelas tanggung akan ada lomba foto yang diedit atau seperti poster dengan ada kata-katanya. Kalau untuk anak kelas kecil, lomba foto dengan quote dengan kata-katanya. Untuk anak kelas TK, lomba foto sebuah kegiatan yang semuanya berhubungan dengan Hari Kemerdekaan. Nah, ini contohnya adik-adik. Untuk kelas TK seperti ini. Dan untuk anak kelas kecil, seperti ini ada kata-katanya. Ini untuk anak kelas tanggung yang diedit dan ada foto dan kata-katanya. Nah, demikian adik-adik. Tanggal 8 Agustus 2021 itu adalah batas akhir pengumpulan hasil karya adik-adik dan dikumpulkan dan dikirim kepada Kak Erli. Nah, demikian adik-adik. Selamat bekerja keras, berjuang, dan terus bersemangat. Sampai bertemu kembali. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 345 yang judulnya Oh Berkati Kami. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk IMPA pada hari ini yang sudah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang sudah adik-adik boleh dengar. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan adik-adik, dalam tumbuh kembangnya mereka Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu
ada di dalam mereka dan menyertai kehidupan mereka selalu senantiasa. Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjaga dan melindungi selalu adik-adik di sini ya Tuhan. Terima kasih banyak. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, IMPA kita sudah selesai hari ini. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Bye. Aku main di rumah, belajar juga di rumah. Maka